Siapapun bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Arcindra sebagai moderator, dan teman-teman saya sebagai pemateri ada Wirna Buana Aras Abadi, Prayoga Kupande, dan Amelia Wardah. Kami dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Luwu. Baik, sebelum masuk ke pemateri, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan itu adalah cara agar kita sukses ke depannya. Sifat kepemimpinan bisa kita bangun dari yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu kepemimpinan diri. Jika kita tidak bisa memimpin dan mengatur diri sendiri, lantas bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Kepemimpinan diri adalah dasar untuk menjadi seorang pemimpin, tapi tidak semua orang memilikinya. Maka dari itu, kita harus membangunnya dalam diri kita. Sebenarnya, apa itu kepemimpinan diri atau self-leadership? Kepemimpinan diri adalah di mana seseorang secara sengaja mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Alasan mengapa kepemimpinan diri itu penting, karena jika seorang mempunyai kepemimpinan diri, ia akan melatih dirinya untuk selalu fokus dan terus berusaha untuk mengembangkan potensi agar tujuan akhirnya tercapai. Seseorang harus bisa mengendalikan dirinya sendiri jika ingin membangun kepemimpinan diri. Jadi teman-teman, jika ingin menjadi pemimpin di masa depan, memimpin orang lain, minimal bisa memimpin diri sendiri. Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri. Oh no! I'm lost! Where's the line? It just went away! What do I do? Help! We'll be stuck here forever! Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good! You're doing great! There you go! There you go! Watch my eyes, don't look away. And here's the line again. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership dapat dikatakan sebagai cara dari seseorang pemimpin atau leader dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok dan organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Model kepemimpinan pertama karismatik, kedua transaksional, ketiga transformasional. Yang pertama karismatik adalah berasal dari anugerah Tuhan yang mana pemimpin tersebut mempunyai karisma, kemampuan luar biasa dan dalam memimpin. Transaksional adalah yaitu untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil dengan cara memberi punishment dan reward. Ketiga, transformasional, yaitu mengelola hubungan antar pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko.
Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Prayoga Pandey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Wirna Buana Arsabadi. Perkenalkan, nama saya Prayoga Pandey. Saya ingin membacakan materi saya. Fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, menyusun strategi yang tepat, merancang taktik problem solving, pengambilan keputusan yang tepat, melakukan pernegosiasian dengan teratur, manajemen yang baik dengan waktu, bawahan, dan membangun relasi yang luas, memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat, membentuk dan menerapkan budaya yang positif, beradaptasi dengan perubahan yang ada. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tugas-tugas dari kepemimpinan. Yang pertama yaitu sebagai konselor. Pemimpin membantu atau menolong anggota sumber daya manusianya dalam suatu perusahaan ataupun organisasi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua yaitu sebagai instruktur pengajar yang baik terhadap anggota atau sumber daya manusia yang ada di bawahnya. Yang ketiga yaitu dapat memimpin rapat. Suatu rencana yang disusun biasanya akan didahului oleh rapat terlebih dahulu agar pelaksanaan rencana itu lebih mudah dilaksanakan. Yang keempat yaitu dapat mengambil keputusan. Keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh keterampilan mengambil keputusannya di saat-saat amat kritis. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Ada 10 tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan karismatik, yang mana pemimpin memiliki kemampuan mempengaruhi pengikut bukan karena tradisi ataupun otoritas formal, tapi lebih pada persepsi pengikut bahwa pemimpin tersebut diberkati dengan bakat supernatural dan kekuatan yang luar biasa. Maksud dari bakat supernatural dan kekuatan yang luar biasa yaitu pemimpin mampu menonjolkan karismatiknya dalam hal kepemimpinan, seperti dalam pola pikir, kepercayaan diri, dan seni berbicaranya yang mampu menarik dan menginspirasi orang lain. Yang kedua yaitu kepemimpinan otoriter, yang mana pemimpin memiliki kontrol penuh dalam membuat peraturan, keputusan dalam menjalankan suatu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu kepemimpinan demokratis, yang mana kepemimpinan ini yang dalam kerjanya ketua dan anggota memiliki wewenang berpartisipasi dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Yang keempat yaitu kepemimpinan delegatif dan liberal. Pemimpin memberikan otoritas anggotanya dalam melaksanakan tugasnya, dan pemimpin hanya mengawasi di belakang layar. Yang kelima yaitu kepemimpinan transformasional, yang mana pemimpin membangun visi bersama untuk menginspirasi pengikut dan memenuhi tantangan yang ditetapkannya agar dapat menjalankan visi perusahaan dengan baik. Yang keenam yaitu kepemimpinan visioner. Pemimpin memiliki dan selalu berorientasi berpikir ke depan agar mampu menjalankan visi suatu perusahaan dengan baik. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan pembinaan. Pemimpin selalu mengajari dan mengawasi anggotanya secara langsung dan penuh. Yang kedelapan yaitu kepemimpinan situasional, yang mana strategi yang menunjukkan gaya kepemimpinan untuk situasi tertentu berdasarkan sejumlah faktor. Maksudnya yaitu pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan lingkungan perusahaan dan anggota atau karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan agar dapat menjalankan visi perusahaan tersebut dengan baik. Yang kesembilan yaitu kepemimpinan transaksional. Pemimpin menggunakan hadiah dan hukuman untuk mendorong kepatuhan bawahan. Yang terakhir yaitu kepemimpinan tim. Pemimpin tersebut dibentuk dari hasil keputusan bersama dalam sebuah tim. Cukup sekian materi kami tentang kepemimpinan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Allahumma fi'illah wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengerahkan tingkah laku bawahan atau kelompok,
memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan tertentu organisasi atau kelompok. Sama halnya yang dikatakan oleh John Quincy Adams, bahwa jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, kamu adalah seorang pemimpin. Dengan harapan apa yang disampaikan oleh kelompok kami, semoga teman-teman para pemuda penerus bangsa bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi kami, dan jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.